Warman, Universitas Bandung Mangkunegaran, sehingga dalam artikel itu tidak hanya didominasi oleh beberapa perguruan tinggi. Nah, ke depan kita juga berharap membangun tradisi yang lebih terbuka, bermitra, berkolaborasi dengan beberapa perguruan tinggi di luar negeri. Nah, kebetulan setelah kita melakukan pengabdian juga jumlahnya sudah makin baik, dan kita terus dorong, dan di awal tahun tetap kita buat screening proposal agar supaya teman-teman yang belum terakomodir proposalnya terutama di RPTM itu bisa terus dilakukan perbaikan-perbaikan. Proyek kerjasama internasional tim dari investasi dilakukan dengan Universitas Teknologi Mara Malaysia. Jadi ini kesempatan kolaborasi riset ini sudah di depan mata karena kita mendapat satu privilege, satu kesempatan yang istimewa oleh WTM Malaysia. Wakil Rektor bidang riset dan kerjasamanya sempat kita aturkan di investasi dilakukan pada kegiatan loka karya strategi peningkatan kerjasama riset internasional yang kita laksanakan pada tanggal 24 Juni. Semacam grant, ya, grant kerjasama riset antara. Nah, saya sudah mau WA dia kapan itu diberikan, ternyata tidak lama dia sudah WA kami dengan daftar-daftar yang telah dikirimkan. Ini sudah real, ini sudah jelas. Tinggal bagaimana kita menyikapi. Nah, saya diskusikan dengan Pak Kepala dan beliau tidak perlu apply terus nanti gagal, karena ini sudah disediakan oleh mereka. Cuma memang nanti mana yang lolos, mana yang sesuai, ini tinggal tergantung kita. Kalau mereka tertarik dan mereka bisa berlanjut. Kalau misalnya nanti ada universitas Indonesia yang lain, karena ini bukan hanya untuk universitas kita saja, tapi ada beberapa universitas Indonesia yang lain yang daftar. Dua-duanya private individual ya. T1 sudah start, tapi biasanya universitas swasta lebih agresif. Maka kesempatan itu harus di follow up. Nah, ini kita ini orang PTN kadang-kadang merasa kita pakai negeri apa, kalau mental dosen-dosen swasta ini luar biasa, sehingga mereka rata-rata maju swasta karena mereka hanya bisa hidup dengan cara kerja keras kan, itu yang beda. Tapi harapan kita juga bisa lah seperti itu. Nah, ini informasi ini kami peroleh minggu yang lalu, jadi belum lama. Jadi harapan kami biar cepat kita follow up, cepat kita komunikasi sehingga mereka juga cepat merespon. Dan harapan saya cepatnya kita sudah bisa memulai menyusunan proposal atau diskusi-diskusi yang lain. Ya. Ini ada beberapa bidang yang ditawarkan, jadi teman-teman Bapak Ibu semua yang bukan banyak sekali kajian-kajian bahasa yang bisa kita kerjasamakan. Apalagi Indonesia ini negara yang punya resource tentang bahasa. Jadi apakah mereka tertarik? Nah, itu bisa saja kita bisa tawarkan. Ya, penelitian bahasa tidak terlalu mahal. Harapan saya nanti ada penelitian di luar jalur grant bisa kita kembangkan juga. Kita punya penelitian yang sifatnya tidak perlu banyak makan biaya, tetapi kita bisa publish secara internasional di T1, T2, meningkatkan sampai ke 4E dan sebagainya. Sudah pakai Bapak. Untuk peningkatan IKU 6 ya, kerjasama dengan universitas di luar negeri, itu IKU 6 ya. Itu bisa. Kemudian IKU 5, IKU yang lain nanti masih saja kita libatkan. Jadi banyak sekali ini hanya pintu lah untuk masuk, tapi implementasinya bisa 3 atau 4 IKU yang kita bisa laksanakan. Yang kedua, bahwa UTM ini universitas yang sebangsa, sebudaya. Kita budaya Melayu, mudah sekali kita berinteraksi. Banyak sana teman-teman dari Bugis, dari Jawa, banyak saya lihat
dosen-dosen di sana itu keturunan Bugis, ya. Keturunan Jawa, tapi saya ditantang bahasa Jawa di sana. Karena neneknya bapaknya orang Jawa, dosen di sana itu. Nah itu lebih mudah lagi kita berkomunikasi. Bukan Londo, Mas. Londo. Bukan. Ya, jadi itu yang pertama. Yang kedua, ya mereka rata-rata juga Muslim, musolanya besar sekali, masjidnya besar sekali, kemudian labnya itu luar biasa. Saya melihat labnya yang IT pada big data itu, wah luar biasa dia punya. Nah, kalau ini bisa Mitra kita ini sudah punya nomor HP, sudah punya email, dan bisa juga secara langsung Bapak Ibu komunikasi baik melalui email maupun WA dengan mereka. Nah, karena ini kantor dipilih sudah dengan tema-tema yang kira-kira cocok dan relevan dengan ilmu yang kita tekuni selama ini, sehingga bisa kita saling bertukar pengetahuan, bertukar pengalaman terkait dengan tema yang mereka tawarkan. Dan memang paling banyak sebetulnya berhubungan dengan ekonomi, ya, itu paling banyak. Kemudian MIPA, teknik dan kebahasaan. Makanya kita undang Pak Montar sama Ibu Nur Sehan supaya bisa nanti berkomunikasi. Prof, itu tidak mudah untuk bisa bekerja sama dengan pihak luar, apalagi ini semuanya terkait dengan IKU universitas. Orang luar itu biasanya lebih suka by email ya, yang saya tahu gitu. Tapi tadi dapat informasi bahwa mereka di sana juga komunikasinya kayak kita gitu. Dua-duanya Pak, mereka juga kirim saya selalu, kalau hanya komunikasi biasa ya, tapi kalau untuk yang resmi biasa email. Jadi kayak masalah ini juga ada dua saya dapat, karena ini resmi kan, resmi ada email, ada WA, ada WA. Ya, jadi kalau menurut saya yang paling efektif adalah WA, karena mereka ini sudah mulai kayak kita, hari-hari pakai WA. Email itu yang formal. Nah, tapi nanti kalau sudah dekat, sudah sering komunikasi, nanti lah WA saja. Ada sih email tapi pegang untuk second option gitu. Kemudian bahasa yang digunakan, kalau akademiknya mereka bahasa Inggris. Jadi di kampus itu tiap hari baik mahasiswa maupun dosen komunikasi mengajar bahasa Inggris. Jadi tesis, tulisan, writing bahasa Inggris. Jadi kalau memang kita sudah fluent in English, saya kira kita pakai bahasa Inggris. Tapi bagi teman-teman yang mungkin belum fluent, jangan juga tidak, saya tidak bisa bahasa Inggris, saya tidak mau. Tidak, bahasa kita tidak ada masalah. Ini adalah keuntungannya kita berkomunikasi dengan komunitas di Malaysia, karena mereka tahu bahasa Melayu. Persoalan ada perbedaan bahasa itu pasti. Bahkan kita melihat bahasanya mereka lucu sekali dan aneh-aneh. Tapi jika kita sudah saling mengerti, ya, kita memahami keanehan-keanehan, tidak ada masalah. Saya juga sering, waktu saya mau ke sana, bahasa udangannya itu aneh-aneh, bahasanya tidak formal, ya, tapi itu amal dari budayanya seperti itu. Kita mau menerima dengan segala konsekuensinya. Ya, kekurangan yang mereka lakukan tidak masalah, karena kita sudah memahami ada perbedaan. Kemudian tadi tentang track para peneliti, di sana juga banyak peneliti muda. Memang Pak Prof. Junaidi, peneliti masih master barangkali. Nah itu mungkin belum populer. Nah, pada posisi seperti itu kita malah untung. Kalau Prof. Junaidi masuk itu, Prof. Junaidi akan mendapat semacam posisi yang lebih tinggi, karena ini master kan. Prof. Junaidi sudah profesor. Nah ini kesempatan. Teman-teman kita rata-rata dokter, sana mungkin tidak semuanya dokter, ada yang masih master, karena di sana saya lihat dosen-dosen muda ini juga banyak, dosen yang masih anak-anak. Tetapi karena institusinya kuat, itu mereka walaupun anak-anak di kader ya, akan menjadi peneliti yang baik. Ya, kita ini di Indonesia secara umum adalah kendalanya adalah biaya, kendalanya adalah fasilitas. Ya. Sekalipun kita sudah senior, kita sering terkendala oleh faktor itu.
kita tidak bisa mengembangkan ide dengan baik. Nah, di sana itu anggaran mungkin lebih fleksibel karena negara masuk kategori negara makmur itu Malaysia. Kita sebagai Kolaborator. jadi pesautornya mereka, pesautor kita sebagai koautor ya, koautor. Sebaliknya nanti kalau anggaran kepala menyiapkan, kita sebagai pesautor ya, pesautor. Bisa juga nanti sharing, dia pesautor, bapak sebagai corresponding author. Saya kira itu sangat dua-duanya menguntungkan untuk poin karena sama-sama nilainya. Nah itu, ya, ini bisa dikembangkan dikomunikasikan sehingga kita tidak dirugikan. Dia tetap pesautor, tapi kita sebagai kita pakai bahasa Inggris saja kalau memang kita sudah fluent, ya, karena memang mereka kalau bahasa Inggris pasti tidak dilakukan karena bahasa sehari-hari di kampus. Second language. Saya pernah jadi dosen tamu di sana, saya pakai bahasa Inggris karena memang di kampus ya, akademik ya, jadi salah. Kemudian di sana memang seminar itu penting, diseminasi kegiatan riset itu penting. Dan ini saya juga mengingkari teman-teman kalau ada seminar di sana kita bisa mengikuti. Nanti karena ke depan kita ada peluang ya kalau ini sangat penting. Dan anggaran untuk penelitian atau konferensi di sana sangat tidak mahal. Saja sama-sama. Karena dari Makassar langsung Kuala Lumpur ya. Iya, murah sekali. Darat, jadi tidak terlalu mahal. Yang berikutnya adalah ketika kita sudah berkomunikasi dengan baik, kemudian kita punya ide-ide yang menarik, kita bisa tawar, kita bisa bertimbang. Dr. Mukhtar ini masalah bahasa, ini bahasa-bahasa daerah banyak sekali yang kita teliti. Kemudian kita ajak mereka, maukah anda bergabung dengan kami penelitian ini? Itu nanti ada dua manfaat di IKU, sama prodinya kan? Ada IKU, ada kerjasama internasional, ada juga mengundang dari mereka. Di Tadulako itu ada judul menarik, mereka pasti akan cerita sama bosnya, bisa kami dibantu biaya. Nah ini kan luar biasa kalau bisa seperti itu. Banyak kalau soal publikasi mereka bahasa Inggrisnya karena setiap dari kecil sudah pakai bahasa Inggris. Bahasa kedua. Saya yakin mereka fluent untuk. Kalau bapak ibu misalnya yang belum fluent bahasa Inggris sudah punya draft bagus, minta mereka untuk bantu dari sisi bahasa. Dan mereka juga universitasnya ada provider yang khusus. Saya pernah dibicara ibu Proyati itu, dia bilang kami di kampusnya punya tim khusus untuk menggodok untuk publikasi. Jadi kalau ada publikasi yang mau dipoles, mau diapa, mereka ada. Harusnya kita juga di universitas bahkan perlu ada untuk mempertajam tentang paper-paper yang mau dilempar ke internasional. Jadi sehingga itu bisa kita manfaatkan Bapak Ibu semua. Kalau kita punya draft yang bagus, mereka masukkan draft yang bahasa Indonesia itu, mereka bisa garap menjadi draft yang bahasa Inggris yang berkualitas, yang kalau dilempar ke Opus itu tidak ditolak. Nah, ini manfaat-manfaat yang tidak kita bayangkan sebelumnya. Tadi yang saya katakan, tahun depan kita akan membuat tim penelitian kolaborasi yang memberi ruang kepada teman-teman untuk penelitian bersama-sama dengan penelitian peneliti luar negeri. Nah, jadi mereka yang mengenai ini, Bapak Ibu sekalian. Makanya posisi kita ini bukan sebagai penulis utama, jadi hanya secara bersama-sama. Jadi sebetulnya tawaran mereka ini di kita untuk diajak secara bersama-sama. Nah, karena itu saat kita berkomunikasi kita bisa share apa kira-kira tema yang cocok untuk kita lakukan riset. Dan nanti kan ada diskusi dengan mereka setelah berkenalan, setelah berkomunikasi seperti itu yang sempat begitu Prof ya. Ya, jadi dana dari mereka. Jadi kita ini sebetulnya berpartisipasi dalam penelitian, tidak mengeluarkan dana,
Tapi bagaimana kita siap Iya, pengetahuan, bagus ya. berpartisipasi di situ, dan banyak saya kira manfaatnya. Manfaat antara lain, nah, kita sudah melakukan kerjasama internasional, dan itu juga berimplikasi pada keterpenuhan IKU kerjasama internasional. Ya. Saya kira Bu Nursia nanti komunikasi dengan mereka ya. Kan sudah ada gambaran fakultas Polri, sehingga bisa didiskusikan tema-tema yang lebih cocok kita miterapkan dengan mereka. Ya, saya kira itu. Silakan Prof. Memang untuk penelitian menurut pengalaman saya yang juga sudah melakukan bersama dengan teman-teman yang lain di negara lain itu memang biasanya tidak sendiri. Tapi untuk komunikasi harus ada satu orang yang aktif. Persoalan nanti setelah jalan kita membawa anggota atau tim yang lain bisa. Jadi nanti dari awal setelah komunikasi Ibu sampaikan bahwa saya punya tim yang ahli dalam bidang ini atau yang bisa membantu dalam bidang ini karena dia punya skill atau punya knowledge bidang ini. Tapi jangan kita bawa orang yang titip nama ini, saya kira untuk budaya luar itu tidak biasa. Itu menjadi masalah. Itu saya pernah punya teman profesor dari Australia marah besar. Indonesian style. Marah besar karena dosen yang dia kerjasama penelitian dititipi oleh pimpinannya, dia wakil rektor pimpinannya, titip nama tanpa Sepengetahuan. pemberitahuan. Jadi dia juga dosen itu dilema, karena ini pimpinan titip nama, tolong masukkan nama saya dari publikasi itu. Dia bingung kan, dia pikir ya asal sisipkan. Teman saya profesor dari Australia menanyakan, siapa yang tidak pernah terlibat apa-apa, tiba-tiba nama nongol, kurang ajar kamu. Sampai hubungan tidak baik terjadi. Ini budaya barat sih ya. Tapi saya kira budaya itu sangat bagus. Tidak bisa kita menyisipkan nama dalam kita riset yang orang itu sama sekali tidak terlibat. Jadi di dalam komunikasi nanti itu disampaikan bahwa misalnya dibutuhkan ahli bidang ini, misalnya teknologi ada, bisa saya kira sangat welcome, sangat bagus, membuat tim yang kuat. Jika penelitian itu akan bisa lebih luas skopnya, bisa lebih gitu. Tapi kuncinya tetap Ibu sebagai nanti di dalam, kalau sudah terbentuk tim, nanti ada WA group misalnya di dalam tim kecil. Nah, Ibu dengan grup, sana dengan grup, jadi satu bisa diskusi di dalam grup. Apa-apa yang perlu ditambahkan, desain apa yang perlu dikembangkan, bisa. Bahkan menurut saya kalau kita bisa lebih aktif, kita bisa banyak ide, banyak sekali yang akan terjadi. Bahkan baik hubungan informal. Misalnya topik yang biaya itu sudah selesai, tapi kita punya topik anak-anak topik yang bisa kita kembangkan lagi atau topik lain, bisa juga lagi. Kita memanfaatkan mereka dari skill untuk publikasinya, bahasanya, menambah bahkan fasilitas untuk readingnya. Nah, kita bisa kembangkan. Sehingga mungkin terus menerus, bukan hanya tahun ini ya, terus menerus bisa kita kembangkan hubungan. Bahkan bisa juga itu nanti ke sana menjadi dosen di sana, dibayar. Saya dengar kalau ada dosen mau mengajar di sana. Dulu kami hanya mengajar satu hari hanya berapa jam, dibayar saja. Dibayar. Mereka itu sangat menghargai apa. Mereka mengundang saya, apa dosen juga. Terus saya pikir tidak dibayar karena kami yang mau ke sana, tapi dia bilang tidak. Collaborative teaching. You're right to get some money. Collaborative teaching. Jadi kerjasama ini saya mengharapkan bahwa itu memanainya bukan kerjasama terlalu sempit ya, tapi ini adalah pintu. Dan universitas ini sangat memahami pentingnya kerjasama. Bagi mereka kerjasama menjadi satu keharusan untuk diisi, untuk dilakukan sehingga akreditasi mereka bisa eksis. Nah, saya terus aja kewalahan dengan kita. Sedikit dia menginformasikan, oh kita join
join conference, dikit-dikit lagi join lomba, dikit-dikit join, wah capek satu. Kita ini di sini tidak biasa seperti itu, ya. Tapi tidak berbiaya sebetulnya. Misalnya kemarin join conference, kita tidak mengeluarkan apa-apa karena online. Tapi saya diminta untuk mengirimkan paper, saya mungkin teman-teman dosen kirim paper. Nah, itu membantu universitas kita sebagai partner dia. Kemudian mahasiswa juga ada lomba sama-sama. Jadi memang untuk biaya untuk pertama ini jangan pikirkan mereka sudah berani mengundang mereka yang menyiapkan. Tapi nanti untuk keberlanjutannya Bapak sudah sampaikan, kalau Bapak Ibu nanti sudah jadi, insya Allah kita gantian yang menawari. Kita yang menawari mereka mungkin tidak banyak, tapi ada beberapa judul yang bisa. Kita harapkan Bapak-Bapak yang mengisi, karena sudah ada linknya kan, sehingga hubungan ini akan jadi timbal balik. Sekarang mereka yang biayai, nanti tahun depan kita yang membiayai. Nah, itu akan berkelanjutan dan akan bawa nama UNPAD. Kalau misalnya UNPAD ditanya berapa kerjasama riset internasional, nah, ada kan banyak, dari ruangan ini ada 10 misalnya, luar biasa. Selama ini hampir nol kita punya kerjasama internasional riset. Ini kan sangat membahayakan. Kita punya PNPH ini nanti bukan BH besar, kita dapat BH mini tadi. Dan kita punya risetnya tidak ada internasional, jadi yang diberikan oleh pusat nanti BH mini. Tidak cukup itu Pak Mutar. Interlokal. Seminarnya juga interlokal. Saya kira gitu. Masih ada lagi yang perlu ditanyakan. Nah, yang pasti segera kita lakukan adalah Bapak Ibu berkomunikasi sesuai dengan person yang relevan dengan ilmu kita. Nanti jika ada sesuatu dikomunikasikan ke kami supaya juga kita bisa sampaikan ke pimpinan di UTM. Jadi kan sebetulnya ini tetap secara kelembagaan kita atur, meskipun diberi ruang Bapak Ibu sekalian berkomunikasi secara personal. Ya, saya kira Bapak Ibu sekalian, kalau sudah tidak ada, saya menyampaikan terima kasih, apresiasi atas kesediaan Bapak Ibu sekalian meluangkan waktu yang sangat berharga untuk mengikuti pertemuan pada siang hari ini, pagi hari ini. Mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan, tidak sekedar habis di ruangan ini. Kemudian setelah kita pulang tidak ada tindak lanjut. Kita berharap ada komunikasi Bapak Ibu sekalian ya. Ya, kalau masih kesulitan bahasa Inggris kan bisa pakai bahasa Indonesia saja. Kalau misalnya kita tapi memang nanti ada multi tafsir ya terhadap bahasa Malaysia karena tidak sama persis dengan salah kita. paham. Ya, sama seperti yang kamu terkatakan, sama juga kalau mau bersalin kan, rumah sakit korban lelaki Pak ya. Lain terjemahannya. Oke. Apa perlu kita buat grup yang ada ini ya atau bagaimana? Supaya bisa terpantau. Iya, bikin grup ya. Ya, nanti kita buat grup yang saya ingin supaya kita bisa pantau progresnya. Ya, kalau tidak semua, paling tidak ada beberapa yang mulai untuk riset bersama mereka. Saya kira Prof. Dedi sudah berusaha mencari informasi, mudah-mudahan itu bisa melanjut pada nanti penelitian secara kolaborasi. Oke, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih atas waktu yang telah diluangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada WA grup Bapak Ibu, nanti kami di situ akan disampaikan siapa